adalah agenda tahunan kami, yaitu Forum Konsultasi Masyarakat. Sebagai forum konsultasi adalah satu wadah untuk berkomunikasi kami sebagai pelaku industri dengan stakeholder, utamanya pemerintah terkait sebagai pengawas kami, pemberi kebijakan, kemudian universitas sebagai partner yang lain, kemudian dan tentunya masyarakat sekitar. PT Solusi Bangun Indonesia sebagai bagian dari SIG Group sudah menjadi badan usaha milik negara sejak 2019 secara faktual, cuman secara yuridis formalnya berdasarkan undang-undang terkini yang dikeluarkan di 2025 awal tahun kemarin, bahwa yang dimaksud badan usaha milik negara adalah BUMN berikut anak-anak perusahaan. Meskipun SBI secara kepemilikan saham dimiliki kurang lebih 85% oleh BUMN Semen Indonesia Group, ada sekitar 10%, 15% oleh saham Jepang, Taihyo, kemudian sebagian besar, sebagian kecil lagi saham terbuka. Jadi kami sejak awal tahun 2025 menjadi formal betul-betul badan usaha milik negara. Ya. Alhamdulillah juga sejak diberikan Danantara ya sebagai super holding, jadi satu institusi pemegang saham semua badan-badan usaha milik negara Danantara di awal tahun 2025 ini, SIG juga sudah menyelenggarakan rapat umum pemegang saham di bulan Mei yang lalu, tanggal 24 Mei tepatnya. Sehingga mudah-mudahan dengan jajaran direksi dan komisaris yang baru ini, kami sebagai bagian dari SIG bisa betul-betul memaksimalkan potensi kami sehingga bermanfaat untuk sekitar, khususnya Kabupaten Cilacap. Sebagai industri, Solusi Bangun Indonesia mengacu kepada prinsip sustainable development istilahnya, yaitu keseimbangan tiga segitiga. Good for people, good for profit, good for planet. Jadi yang pertama harus bermanfaat untuk masyarakat sekitar, untuk orang yang ada baik di dalam SBI maupun di sekitaran SBI terdekat. Yang kedua tentunya sebagai badan usaha harus memberikan hasil usaha, profit, keuntungan. Sehingga dari keuntungan ini kami sebagai industri yang meminjam sumber daya alam ini bisa tetap menjaga kelestarian lingkungan, bermanfaat untuk planet. Nah, tadi video yang ditayangkan barusan adalah salah satu usaha kami untuk mengecilkan dampak terhadap lingkungan. Jadi industri kami sebagai pembuat semen menggunakan secara konvensional bahan bakarnya dari batu bara. Jadi ada dua sisi. Batu bara ini pada saat dibakar merilis CO2, kemudian cadangan batu bara sendiri setelah dipakai tidak bisa kembali, jadi tidak bisa dikembalikan. Dengan mencari alternatif bahan bakar ini, dua sisi yang ingin kita tangkap bagi planetnya. Pertama, memperpanjang cadangan batu bara. Kalau dipakai 100 misalnya bisa 50 tahun, dengan kita kurangi misalnya kita gunakan 80, mungkin lebih panjang lagi cadangannya. Yang kedua,
Kalau penggantinya seperti biomas, karena ini bisa diproduksi, disirkulasi ulang, sehingga kandungan emisi, kalau dari biomas, hasil pembakarannya meriliskan CO2, nanti tanaman yang kita tanam juga menyerap CO2 secara overall, sehingga emisi CO2-nya indeksnya adalah 0. Desa bisa lebih mandiri, ya mudah-mudahan dengan pola bisnis seperti ini dari teknologi yang sudah dibantu pengembangannya oleh universitas bisa kita manfaatkan, bisa kita aplikasikan ke salah satu komunitas sehingga menjadi model bisnis. Karena di situ ada sejarah Nusa Tembini yang diteatrikalkan tadi, dan terus kemudian ini harapannya SBI ini sebagai tadi penunggang kudanya, dorobeinya, yang terus kemudian mengalahkan tadi ya pokoknya malapetaka, bahaya dan semuanya, karena Nusa Kambangan sekali lagi itu menjadi ikonik dari pemerintah Kabupaten Cilacap. Ini benar-benar nanti bisa memberikan manfaat, lingkungan tetap terjaga dengan baik, tetapi kita wilayah Kabupaten Cilacap yang di dalamnya ada Nusa Kambangan dan juga ada fokus tambang di Jeruk Legi, tentunya bisa kita ikut memberikan kontribusi untuk berarti membangun Indonesia melalui BUMN seperti tadi disampaikan, bahwa dulunya ada semen Nusantara, berganti lagi ke semen Holcim, terus kemudian diakuisisi oleh Semen Indonesia Group yang menjadi bagian dari rumah besar BUMN. Tentunya berarti dari Cilacap kita ikut berkontribusi membangun negara melalui BUMN, yaitu Solusi Bangun Indonesia. Sehingga pada kesempatan ini tidak banyak yang ingin kami sampaikan. Saya mungkin izin mewakili beberapa suara hati masyarakat, Pak JM. Yang pertama, kami betul ingin mendorong bahwa satu, SBI berkontribusi lebih kepada masyarakat. Kita apresiasi, terima kasih kalau melihat data kita di forum CSR, perusahaan-perusahaan yang ada di Cilacap, itu perusahaan-perusahaan banyak ada di data kita. Perusahaan ini mungkin sekian miliar, perusahaan ini sekian miliar. Terus kemudian kita breakdown dari data tersebut, mana yang untuk ring-ring 1, mana yang untuk kemudian sesuai bidang. Ada bidang lingkungan, ada pemberdayaan ekonomi, pemberdayaan UMKM dan sebagainya. Kami melihat sudah banyak. Akan tetapi kita mohon terus, yang namanya pemerintah daerah itu pasti tidak ada kata lain karena kita selalu kekurangan. Betul yang disampaikan Pak JM, pemerintah daerah tidak bisa sendiri membangun Cilacap ini. Kita butuh yang namanya pihak lain, atau sekarang sudah airanya pada pentahelik bahkan heksahelik, itu pemerintah. Tidak bisa. Pemerintah di dalamnya ada kami, satu eksekutif, yang kedua legislatif, teman-teman DPRD. Terus kemudian ada teman-teman yang masuk kategori pemerintah tapi institusi pusat, ada teman-teman TNI, Polri, TNI AL, terus kemudian ada Forkopimda yang lain. Ini juga bagian dari pemerintah. Terus kemudian ada komponen lagi masyarakat. Terus 7 lagi melibatkan politeknik, yaitu sebagai komponen keempat di dalam pentahelik ini, perguruan tinggi. Dan yang kelima adalah ini yang juga kita butuhkan di Pak JM, adalah komponen media. Teman-teman media memang juga harus sebagian kita dorong untuk menjadi ajang komunikasi antara perusahaan dengan masyarakat, pemerintah dengan masyarakat, dengan sebagainya. Untuk apa? Menjadi media komunikasi, menginput mungkin feedback, masukan-masukan kadang melalui teman-teman media. Dan juga teman-teman media kadang juga menjadi kontrol kita terhadap kinerja kita, terhadap pelayanan kita, atau mungkin hal yang lain. Jujur Pak JM tidak merasa marah dikritik jalan bosok, tidak marah. Mungkin di situ saya kurang turun ke wilayah melihat jalan yang kurang terperhatikan. Kami tidak marah habis nobar dikritisi di media-media sosial itu sampahnya berserakan, tidak. Ini bagian dari kontrol kami. Oh, ke depan besok
tadi hari ini nanti tak dorong untuk banyak disediakan kresek-kresek, karena ada yang cerita juga wis golek di tempat sampah orang nana Mas Bupati. Nah, saya dorong untuk dinasnya nanti sore untuk lebih banyak menyediakan kantong-kantong kresek. Terus kemudian kita dorong lagi kesadarannya masyarakat untuk membuang sampah. Syukur gawa kresek dewek-dewek kang rumah. Sekali lagi media ini menjadi kontrol untuk kita terus berusaha lebih baik. Sehingga nanti kalau konsep pentahelik ini optimal, saya yakin kemajuan Cilacap, kemajuan SBI ini bisa tercipta. Satu lagi era heksahelik sebenarnya dikeluarkan dari kelompok masyarakat namanya komunitas pecinta lingkungan, komunitas pecinta alam, komunitas seniman yang tadi menjadi bagian dari dibina oleh SBI, komunitas ekonomi kreatif. Itu juga menjadi bagian hal-hal yang sekarang konsepnya mengarah kepada heksahelik untuk semakin kuat kita membangun suatu daerah, membangun Indonesia dan membangun Cilacap. Sehingga pada kesempatan ini saya setuju sekali, mari kita sama-sama bangun Cilacap. Kita tidak ada yang menjadi super tim, kita tidak ada yang menjadi Superman, tetapi kita harus menjadi seorang super tim. Nobody is perfect, tidak ada yang sempurna, tidak ada yang mungkin bisa bekerja sendiri kalau tidak kita sama-sama dorong sesuai dengan amanat Pak Gubernur bahwa together we can. Nanti kalau kita bersama-sama itu kita akan bisa. Bapak Ibu semuanya hadirin yang saya hormati, yang saya banggakan. Terus yang selanjutnya, ini mungkin kita ada mimpi Pak JM, saya ada fokus ke cita-cita kita Cilacap. Cilacap itu kabupaten terluas di Jawa Tengah, 2.314 km persegi. Kita terluas di Jawa Tengah. Penduduk kita 2.029.000 penduduk kita. Terbanyak kedua di Jawa Tengah. Permasalahan utama kita adalah satu, infrastruktur yang tidak merata, belum optimal. Yang kedua, kesehatan. Yang ketiga, pendidikan. Ini 3 prioritas kita. Sehingga harapan kami, teman-teman SBI di dalam CSR ataupun TJSLP, tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan, ini ke depan membantu kami untuk bidang prioritas ini. Mewakili semuanya teman-teman yang hadir di sini, kami membuka acara Forum Konsultasi Masyarakat 2024-2025 bersama menuju masyarakat maju dan mandiri dari Solusi Bangun Indonesia, Semen Indonesia Group, kami nyatakan dibuka. Semoga memberikan manfaat keberkahan untuk kita semuanya. Mohon maaf apabila menyampaikan terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.